Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawm idil li'izamil lil muslimin wa sari'il ibadatil haji wal qurban min sa'airillah wa ahyaiha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin nabiyyu wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'syaral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala lahu rasul wa qala Allah ta'ala inni zahibun ila rabbi sayahdini rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini yang merupakan hari raya yang agung dalam Islam, sejak pagi benar kaum muslimin dengan jasmani yang suci bersih, wajah berseri dan pakaian yang indah, mereka berbondong-bondong menuju masjid dan lapangan terbuka. Mereka berderet rapi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti betapa kecilnya manusia di hadapan Allah yang Maha Besar, betapa kotornya manusia di hadapan Allah yang Maha Suci, betapa lemahnya manusia di hadapan Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Suatu kalimat yang senantiasa kita ucapkan dan kita ulang dalam pelaksanaan ibadah salat. Sadarlah kita selaku insan hamba Allah bahwa kita adalah makhluk yang kecil dibandingkan dengan kebesarannya. Kita adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan kekuasaannya, dan kita adalah makhluk yang hina bila berhadapan dengan kemuliaan dan keagungannya. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Agung dan Maha segalanya. Allahu Akbar telah mendidik kita selaku insan mukmin agar tidak bersikap angkuh dan sombong, menyadarkan kita selaku makhluk Allah di muka bumi ini agar mengabdikan diri kepadanya dengan tulus dan ikhlas.
Salat Idul Adha yang kita lakukan secara berjemaah ini tanpa membedakan kaya dan miskin, pangkat, suku, asal-usul dan warna kulit, tapi semata-mata untuk menanamkan pada jiwa setiap muslim bahwa hakikat manusia di hadapan Allah adalah sama, hanya takwa yang membedakannya. Tak ada orang yang dapat meraih predikat yang paling mulia di sisi Allah kalau takwa belum diraihnya. Untuk itu Allah menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam hadis pun Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala aswarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan memandang bentuk dan rupamu yang gagah dan cantik, tetapi Allah akan memandang kepada hati kamu. Pada pagi yang berbahagia ini, di saat kita menunaikan salat Idul Adha, sementara jemaah haji yang sedang berada di Mekah, sekarang ia berada di Mina untuk melontar jumrah Aqabah, memperagakan kembali perangnya Nabi Ibrahim alaihissalam melawan iblis laknatullah ribuan tahun yang lalu. Kemarin mereka telah menyempurnakan ibadah hajinya dengan melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka berkumpul di sana seolah-olah dengan berpakaian seragam mati atau pakaian putih yang tidak berjahit. Mereka wukuf di Arafah bagaikan gladi resik, latihan terakhir menghadapi perhitungan nanti di padang mahsyar. Hidup ini bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kita dihidupkan oleh Yang Maha Hidup. Kita melaksanakan tugas hidup ini di alam fana, dan suatu ketika akan kembali kepada sumber hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sanalah kelak kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini terhadap semua amal yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, mungkin sementara kita pernah menyaksikan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mungkin ia sedang berada di ICU, mungkin ia berada di IGD ataupun di tempat-tempat lain. Apa yang kita lihat dari mereka? Matanya, dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia punya mulut tapi tidak bisa berkata. Dia tidak punya tangan tapi tidak bisa meraba. Itulah yang kita lihat. Akan tetapi selain daripada itu, air matanya pun meleleh. Air matanya pun keluar membasahi pipinya. Apa yang ia tangiskan? Siapa yang marah kepadanya? Tidak ada. Padahal sanak keluarga berada di sekitarnya, tapi air matanya pun keluar dari pipi. Kaum muslimin, apa yang ia tangiskan? Yang ia tangiskan ada dua persoalan. Yang pertama, cemas dengan masa lalu. Yang kedua, takut menghadapi masa depan. Cemas dengan masa lalu adalah cemas istri akan menjanda, anak akan menjadi yatim, harta akan diperebutkan orang, pangkat dan jabatan akan berpindah. Takut menghadapi masa depan, takut menghadapi sakaratul maut, takut menghadapi azab kubur, takut menghadapi azab neraka, takut menghadapi hari berhisab, takut meniti siratal mustaqim. Itulah yang ia tangiskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW menggambarkan dengan sangat rinci suasana yang harus dihadapi manusia nanti di hari kiamat melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Tabrani. Lan tazula man qadamil abdi hatta yus'ala an arba'in khisalin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat sebelum ia bisa menjawab 4 persoalan. Yang pertama adalah an umrihi fima aftahu. Umurnya kemana ia pergunakan. An sababihi fima ablahu. Masa mudanya kemana ia pergunakan. Wa an ilmihi maza amila bihi.
ilmu yang ia peroleh, sejauh mana ia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang ada pada dia, harta yang ia miliki, dari mana dapat dan kemana ia pergunakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk menjawab keempat persoalan yang disampaikan Nabi Muhammad itu, kita patut mencontoh, menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, seperti difirmankan Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nabi Ibrahim membiasakan seluruh hidup, umur, harta dan bahkan jiwanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ia tanamkan di dalam keluarganya sejak dini, sehingga potret keluarga mardatillah itu terlihat dalam rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Dalam posisinya sebagai ayah, ia patut menjadi panutan bagi ayah-ayah masa kini. Di saat usianya yang sudah sampai 85 tahun, ia belum juga dikurniai seorang anak pun oleh Allah, sehingga sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia tak lupa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah seorang anak yang soleh. Alhamdulillah, doanya dikabulkan, doanya diijabah oleh Allah. Fabasyarnahu biulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak. Itulah dia Ismail. Alangkah gembiranya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang didambakan, buah hati pelupur lara, jarek samato anak kandung, putih nan indah ado kemauleh. Ini sebagai penyejuk mata dan penyambung risalah kenabiannya di tengah-tengah umat yang akan datang. Besarlah Ismail alaihissalam di tengah kasih sayang ibu dan ayahnya. Tetapi semua itu tidak berlangsung lama ketika Ismail berusaha Allah untuk menyembelihnya. Ayat 102. Ya bunayya, hai anakku, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku nak, bahwa aku akan menyembelihmu. Fanzur maza tara, pikirkanlah nak sayang, bagaimana pendapatmu nak? Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah akan ayat orang-orang yang sabar. Dan inilah pula kelebihan Ismail yang untuk memenuhi perintah Allah sekalipun nyawa taruhannya. Inilah profil pemuda masa kini yang kita harapkan. Pemuda yang berakhlakul karimah, berilmu, sabar dan rajin, serta ulet. Ia bukan tipe pemuda cengeng yang suka ugal-ugalan, minum narkotik, berjudi dan lain sebagainya. Begitu pula Ibunda Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah teladan sejati bagi para ibu dan istri-istri masa kini. Penderitaan dan cobaan selalu menyelimuti dirinya di waktu hamil tua, sampai saat melahirkan seorang suami tidak berada di dekatnya. Sementara Ismail keluar upat dan celah dari mulutnya. Masya Allah, alangkah beratnya ujian ini untuk ukuran seorang ibu. Tetapi karena Siti Hajar adalah perempuan yang beriman dan bertakwa, serta taat kepada suaminya yang ditempatkan pada posisi sebagai orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari sejarah ini. Walaupun Siti Hajar pada mulanya hanyalah seorang budak yang berkulit hitam, dari segi penampilan hanya biasa-biasa saja, tetapi terhormat. Maka apabila kita cantik, janganlah bangga dengan kecantikan itu. Bila kita belum beriman, bila kita kaya, jangan merasa sombong. Bila hati kita belum tersentuh untuk menyembelih hewan korban, dan bila kita berpangkat, janganlah bangga dengan itu. Apabila kita belum mentaati perintah Allah. Kaum muslimin rahimakumullah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Betapa menawannya apabila dalam rumah tangga masa kini berhimpun ibu-ibu duplikat Siti Hajar, ayah-ayah duplikat Nabi Ibrahim, dan putra-putri duplikat Ismail alaihissalam. Lihatlah sebuah kisah yang pernah disampaikan Syekh Ali Jabar, bahwa pada suatu ketika Syekh Ali Jabar mendapat berita dari saudaranya yang berada di Madinah bahwa saudaranya yang bernama Ibrahim sedang menderita sakit stroke. Maka Syekh Ali Jabar menyempatkan hadir ke Madinah di saat ia datang ketika umrah. Begitu dia sampai di rumah Ibrahim saudaranya ini, dia berkata, "Ya akhi, ya saudaraku, sudah berapa lamanya engkau sakit seperti ini ya Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Saya sudah mengalami penyakit stroke total ini sudah 20 tahun." Syekh Ali Jabar pun melanjutkan pertanyaan, "Andai kata Allah memberimu izin sehat, apa yang engkau harapkan dari sehat itu?" Saudaranya menjawab, "Andai kata Allah menyehatkan saya punya harapan. Ada 3. Yang pertama, jika saya sehat, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Sudah 20 ke Al-Quran. Inilah yang diharapkan oleh saudaranya, oleh saudara Syekh Ali Jabar. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita. Setelah sholat Id ini, kita akan mengikuti penyembelihan hewan korban. Bahkan waktunya sampai nanti di akhir hari tasyrik yang akan datang. Bersyukurlah bapak-bapak dan saudara-saudara yang terketuk hatinya melaksanakan korban hari ini. Dan merugilah saudara-saudara kita yang berkemampuan tapi tidak terketuk hatinya untuk berkorban, untuk membeli perabot rumah tangga yang serba mewah, membangun, membeli kendaraan, beli TV, beli VCD. Mereka bersedia utang sana, utang sini. Tetapi untuk berkorban, mereka merasa tidak mampu. Padahal Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat 36, bahwa orang yang berkorban akan memperoleh kebaikan yang banyak. Lakum fiha khairun. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam siapa yang tidak mau berkorban, padahal dia mampu, melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Qala Rasulullah SAW, "Man wajada sa'atun li'an yadha, falam yadhihu fala yahdur musallana." Siapa yang mempunyai kesanggupan untuk berkorban, tapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekat ke tempat solat kami. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, kebaikan dari ibadah korban selain untuk pribadi juga akan dinikmati oleh umat dan masyarakat secara keseluruhan. Kebaikan dari sudut pembangunan diri dan masyarakat serta bangsa secara tersirat berkorban menyimpan motivasi tersendiri terhadap pembangunan ekonomi umat. Islam menyuruh umatnya untuk bisa berkorban. Itu artinya bahwa umat Islam harus sehat ekonominya agar bisa berkorban. Bila hari ini ia sebagai penerima daging korban, maka esoknya diharapkan ia akan berusaha sebagai penyembelih hewan korban. Akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan firman Allah, "Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar." Kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang mencintaimu, dia terputus dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Marilah kita korbankan yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Jangan mengorbankan yang besar hanya untuk mendapatkan yang kecil. Seperti mengorbankan agama untuk kepentingan nama, mengorbankan tauhid untuk mendapatkan duit, mengorbankan akidah hanya untuk mendapatkan tahta. Keteladanan yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar dan anaknya Ismail kepada kita adalah merupakan pesan moral secara menyeluruh yang dilestarikan dalam ajaran Islam.
teruksama dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Sehingga dalam hidup ini, baik posisi kita sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, ataupun ibu, anak, sebagainya, di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, marilah kita membumikan seluruh ajaran Islam tanpa pilih-pilih, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Bila semua itu bisa kita lakukan, elok arak di hari panen, elok lenggang dinan data, elok baso dinan lai, padi manguniang jagung maupiah, taranak bakambang biak, mande kayu bapak batuah, mama disambah urang pulau, rakyat aman kampung santoso, negari baldatun, taibatun, warabun wafur akan terwujud. Allahu Akbar, walillahilham. Marilah sejenak kita amalkan dan kita pelihara amanah Rasul. Sekelumit kecil dari sekian banyak amanah beliau. Beliau berpesan, hai umatku, bagi orang mukmin ada 3 ciri-cirinya. Pertama, ia melakukan solat. Yang kedua, ia berpuasa. Yang ketiga, ia berzakat. Dan bagi orang munafik atau orang yang berpura-pura beriman, ada pula 3 tandanya. Pertama, pura-pura sayang bila berhadapan. Yang kedua, mengikat janji kemudian mengingkarinya. Ketiga, girang bila orang lain ditimpa musibah. Bagi orang zalim ada pula 3 cirinya. Satu, menggagahi bawahannya dengan kekerasan. Kedua, orang diaturnya dengan kedurhakaan. Ketiga, melakukan kezaliman dengan nyata. Bagi orang ria ada pula 3 cirinya. Rajin bila berada di hadapan mata atasan, malas dan santai bila ia sendirian, ingin dipuji untuk semua perkara. Bagi orang munafik ada 3 alamatnya. Pertama, bohong bila ia bicara. Kedua, mungkir janji bila ia berjanji. Ketiga, khianat bila ia dipercaya. Hai umatku, sambung Rasulullah, orang pemalas ada pula 3 cirinya. Menyia-nyiakan waktu sampai luput, menunda-nunda waktu sampai sia-sia, melalaikan sampai timbul dosa. Hai umatku, tidak ada kekafiran yang lebih hebat daripada kebodohan. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada akal. Tidak ada kesepian yang lebih sunyi daripada ujub dan kagum pada diri sendiri. Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada musyawarah. Tidak ada warak yang lebih kuat dari menahan diri. Tidak ada keindahan dari budi pekerti. Tidak ada ibadah melain tafakur. Hai umatku, semua itu ada penyakitnya. Penyakit ngomong adalah dusta. Penyakit ilmu adalah lupa. Penyakit ibadah adalah ria. Pekerti adalah memuji diri sendiri. Penyakit pemurah adalah menyebut-nyebut pemberian. Penyakit cantik adalah sombong. Penyakit bangsawan adalah bangga. Penyakit kaya adalah kikir. Penyakit agama adalah hawa nafsu. Hai umatku, salah satu adalah harta. Banyak orang yang diperbudak oleh harta. Maka jauhilah riba. Bentuk zahirnya ia menolong, pada hakikatnya ia zalim. Riba punya akibat 6 perkara. Yang pertama, ia cepat memusnahkan harta benda dari segala macam sudut. Kedua, ia melenyapkan kekayaan. Ia menghapuskan rezeki. Keempat, ia membawa buruk perhitungan. Kelima, ia memurkakan Allah Azza wa Jalla. Keenam, serta kekal di dalam neraka. Cintailah fakir dan miskin. Jangan anda bentak. Jika anda bentak nanti, niscaya malaikat akan membentak anda di hari kiamat. Sedekahilah dia. Sedekah itu menolak anda dari kejahatan. Keluarkanlah infak kamu dan berilah kelapangan terhadap famili dan jangan ragu-ragu pada yang baik. Hai umatku, janganlah engkau sekali-kali mengutuk atau melaknati para pemimpin-pemimpin yang solat, kerana Tuhan akan memasukkan suatu umat ke dalam neraka jahanam disebabkan kerana ia mengutuk pemimpin yang solat. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa di akhir khutbah kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah dalam kalbu kami semangat persatuan dan pengorbanan demi pengabdian kami kepada Engkau ya Allah, dan kebaktian kami kepada Engkau, dan kebaktian kepada bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pengasih yang tak pilih kasih dan Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Terimalah kami sebagai hamba-Mu yang dhaif. Terimalah kami sebagai hamba-Mu yang soleh, dan jadikanlah kami sebagai bangsa dan umat yang beriman dan bertakwa. Limpahkanlah rahmat dan kurnia-Mu kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah tabir yang membatasi kami dengan kebenaran Engkau, dan jadikanlah kebenaran itu sebagai pegangan kami menuju keredaan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma dafa'anna al-wala'a wal bala'a wal waba'a wal fasa'a wal munkar wa suyufal mukhtalifata sadaida mihna ma zahara wa ma batan min baladina khassah Padang Sibusu wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung kita sholat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara infak kita terkumpul sampai saat ini adalah 23 juta. Alhamdulillah, sampai saat ini kita telah mengumpulkan infak di Idul Adha